Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin berkurban, apakah harus menyaksikan hewan kurban kita saat disembelih? Ketika Sayyidina Muhammad SAW menyembelih, Sayyidah Aisyah menyaksikan. Ketika Sayyidina Ali menyembelih, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain menyaksikan. Itu menunjukkan dianjurkan membawa orang. Kalau perempuan dia tidak ikut menyembelih, tapi orang lain menyembelih dia menengok. Kalau laki-laki yang mampu dia menyembelih sendiri. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Yang perempuan ikut menyaksikan. Hikmahnya apa? Menengok mati. Hikmahnya apa? Sya'airillah, syiar. Biar supaya orang jangan sepele nengok kita. Tengok tu orang Islam, penuh tanah lapang tu, bagi-bagi daging mereka. Apa hukum menyaksikan itu? Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Jangan gara-gara ini tak berkurban. Pak, kirimkan kurbannya ke suku Talang Mamak, suku Akit, suku Laut, suku Sakai. Wah enggak, saya mesti ngelihat penyembelihan. Transfer aja. Ngelihat itu tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Transferkan ke nomor berikut ini. Ibu Nurdiana, Ustadz, ketika ada teman kita yang akan mengurus tolak di kuah, apakah berdosa kita menemaninya mengurus? Kalau dia cukup rukun syarat, maka tidak dosa. Karena dalam Islam ada pembahasan tentang itu. Tapi kalau hanya untuk main-main, hanya untuk suka-suka, hanya untuk menyia-nyiakan hukum Allah, maka kita termasuk dalam orang yang at-tala'ub bihududillah, mempermainkan hukum-hukum Allah. Cukup syarat, tidak memberi nafkah, tidak memberi makan, tidak memberi pakaian, tidak memberi perhatian. Cukup syarat, kita temani dia, kita sudah menolong dia dari aniaya orang. Tapi kalau tidak, hanya untuk main-main saja. Bayangkan itu, suami miskin susah, perempuan ini pula mau hidup gaya hebat, lalu kita temani dia, berarti kita sudah syubhat, sudah berkongsi, sudah bekerja sama dalam kebatilan. Na'udzubillah. Jadi jangan asal ikut aja sama orang. Kenali baik-baik apa ini perbuatan. Muzakki yakin. Muzakki artinya orang yang berzakat. Yakin. Nama orang Pak Muzakki yakin. Ustadz, adakah doa khusus dibaca ketika hamil dan proses kelahiran? Orang yang hamil itu, dia rentan diganggu oleh jin setan. Karena emosinya labil. Maka dibacanya lah yang menguatkan dia, menjauhkan dia dari godaan setan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Aku berlindung dengan firman Allah dari segala godaan setan dan segala yang mengganggu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Aku sebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah tak ada satu pun yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. Banyak-banyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum tidur malam baca pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, baca ayat kursi tengah Al-Baqarah, baca ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, baca Al-Fatihah sekali, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu nas sekali, tiupkan ke tapak tangan, tiupkan ke tapak tangan, usapkan ke muka, ke kepala, ke badan, menghadap ke arah kiblat. Kuatkan. Jadi perempuan yang sedang hamil itu
emosinya tak stabil, datang setan berbisik-bisik. Jadi setan itu kerjanya, ini saya ajarkan kerja setan. Kerja setan itu mengipas-ngipas saja. Jadi kalau nampaknya ada percikan api, kipasnya jadi besar. Sedangkan fungsi zikir dan doa itu memadamkan api. Jadi begitu ada rasa cemas, ada rasa ngeri, datang setan. Perempuan yang sedang menstruasi, galau, susah, nampak setan, di situlah dia masuk. Perempuan yang sedang hamil, datang, gitu juga. Orang yang sedang di ruang ICU, sakit, meracau, galau, di situ masuk dia. Makanya zikir ini mesti kuat. Kalau kuat zikir kita bantai zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana dia berani kuat? Jangan kan setan, dokter pun takut. Lagi setan. Jadi sampai masanya nanti kita ini tak ada kawan lagi. Kawan tak bisa jumpa, keluarga tak dikasih masuk, jam 1 malam, mati lampu. Belum cerita mati lagi nih. Kalau cerita mati, jam 1 malam di ruang ICU, lampu redup sendirian. Itu kalau tak kuat zikir, tak putus. Jadi yang selama ini banyak berkawan-kawan, jangan terlalu berpegang pada kawan. Sampai masanya kita sendirian. Kalau cerita mati, mati. Ini belum mati lagi. Masih di rumah sakit. Makanya kuat zikir. Kalau orang kuat berzikir sebelum tidur, ambil tasbih, zikir. Allah 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 sampai tertidur. Karena kalau diperturutkan pikiran ini, pikir sana, pikir kemari, pikir sana, pikir kemari, datang setan masuk. Kalau ada orang menganggap masih muda usah zikir dulu, nantilah agak tua, tak bisa. Man syaba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang membiasakan dari muda, itu yang terbawa sampai tua nanti. Jadi tak bisa kita ini ujuk-ujuk, nanti kalau udah tua ini terbiasa sendiri berzikir. Mana? Tengok orang, makin tua makin rajin duduk di warung kopi. Matinya pun tersedak minum kopi. Pak Ilham, Ustadz, tentang hadis perbedaan pendapat pada umatku adalah rahmat, bagaimana penjelasannya? Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku ini rahmat. Kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijriah, ini hadis pernah ada sanadnya tapi hilang katanya. Ikhtilafu ummati rahmatun itu. Kata dia dulu ada sanadnya tapi hilang. Ya, kalau hilang berarti bukan hadis. Makanya kalau ada yang mengatakan la aslalahu, tak ada asalnya. Maksud la aslalahu, la sanadalahu. Tak ada sanadnya. Kalau tak ada sanad bukan hadis. Tapi maknanya bagus. Jangan mentang-mentang dia bukan hadis, enggak bagus. Bagus. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu rahmat. Mana pula Pak Ustaz? Di masjid kami bertinju orang. Ini banyak dipermasalahkan orang. Ikhtilafu ummati rahmatun. Mana pula ikhtilaf umat itu jadi rahmat? Buktinya di tempat kami hampir pecah jendela masjid itu bertinju orang. Salat Idul Fitri baru sah kalau 41 orang. Mazhab Syafi'i 40 orang. Mazhab Syafi'i. Dan kita bertahun-tahun berpegang ke mazhab ini. Abdul Somad bertahun-tahun memegang pendapat ini, sudah umur 43 tahun memegang ini. Tiba-tiba datang COVID-19. Datang COVID. Terus kayak mana sholat Id kemarin? Pakai mazhab Hanafi. Imam satu, makmum beberapa orang. Jadi sholat Id. Nampak ikhtilafu ummati rahmatun. Rahmat. Dan kita mana pula berani kita melawan Imam Syafi'i. Tapi karena darurat kita laksanakan salat Id, habis itu khutbah tercapai. Dan Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa itu. Nampak rahmat. Jadi
perbedaan fikih di antara ulama itu menjadi khazanah kekayaan yang luar biasa. Begini kata Imam Hanafi, begini kata Imam Maliki, begini kata Imam Syafi'i, begini kata Imam Hambali, begini kata Imam Al-Auza'i, begini kata Imam Ibnu Abi Layla, begini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, begini kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, begini kata Imam Laits Ibnu Sa'ad, begini kata Imam Ja'far. Kekayaan. Terakhir, Bu Elsa Fitria, Ustadz, apa hukumnya jika saya selalu tak sengaja membunuh semut ketika sedang menyapu atau mencuci piring? Karena di rumah saya banyak semut. Kenapa semut itu datang ke piring? Karena ada tulang ikan. Maka habis makan, jangan biarkan tulang ikan itu ada di atas piring. Ini bukan tak sengaja, sengaja kita meninggalkan. Buang tulang ikan, sambal-sambal, telur dadar, segala macam berlebih, masukkan ke plastik, masukkan ke tong sampah. Lepaskan yang sampah membusuk, sampah plastik masukkan ke plastik, sampah yang busuk campakkan, biar supaya itu jadi makanan semut. Karena makhluk-makhluk Allah itu juga mau makan. Dibiarkan pula tulang belulang, tulang sup tunjang, tulang kaki, tulang, datanglah semut. Pas datang semut disiram pakai air panas. Oh, dia makhluk Allah Ta'ala. Tengok Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman raja di raja gagah perkasa, ditahannya pasukan itu. Di rumah banyak anak kecil. Anak kecil itu kan habis makan roti, kalau perutnya kenyang sipak-sipaknya roti itu. Disapu lah. Habis itu disapu, buang. Yang dibiarkan tentu berdatangan semut. Bukan salah semut tuh, kita yang salah. Kita yang salah. Kita biarkan agak 2-3 jam, datanglah semut. Pas datang semut baru mengamuk. Wah, ini semut ini datang. Semut tuh kalau boleh dia dikasih suara, mengamuk juga dia. Aku kalau tak ada kuih ini tak ada datang aku sini kata dia. Karena dari kuih berserak, inilah aku mau kemari. Nah, Ustaz ini mengada-ngada. Ustaz Somad ini mengada-ngada, mana pula bisa semut mengamuk. Tuh, Nabi Sulaiman mendengar semut berkata, Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian semua, supaya jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak perut kamu jadi pecah. Fatabassama dhahikan, tersenyum Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita menjadi pemimpin, maka semut pun mendapat keadilan kita. Jangan biarkan. Lalu kemudian tak boleh membuang air panas di tepi jendela. Buka jendela, orang di kampung kan rumahnya jauh-jauh. Buka jendela, ambil air panas. Puf. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena ada jin yang lalu lalang. Iya, kalau yang kena itu jin bongak. Kalau yang kena bos premannya, ada tak orang memikirkan sampai ke semut? Zaman sekarang ini ada tak orang berpikir sampai ke semut? Ada tak orang berpikir sampai makhluk Allah ini ada yang nampak, ada yang tak nampak dari kalangan jin? Sesudah anak SMP, SMA diganggu jin, barulah sibuk kepala sekolah. Gimana nih Pak Ustaz? Kok jin sudah selama ini kita ganggu dia. Kau pikir kau jangan ganggu, kata jin. Pas dipanggil, hai jin, kenapa kau ganggu anak-anak ini? Ya biar kutunjukkan, biar jangan apa kali mereka.